Ya, mungkin Mas Kirdi boleh ditambahkan, kalau dari semiotika, dari pilihan-pilihan kata, jawaban mengenai satu kata tadi itu menarik. Kalau dari gesture dan ekspresi, mikro ekspresi, rivalitas ini tercipta tidak ya di panggung itu? Setuju tidak? Saya teman, wah ternyata tidak berbohong, seperti apa? Ya gini, kalau kita bicara tentang ekspresi dan gestur, tiga orang ini bukan anak kemarin sore. Ya. Oh kelihatan banget, keren banget. Satu, kalau kita bicara kepercayaan diri, tiga-tiganya mereka percaya diri dengan caranya masing-masing. Ganjar dengan pola kata-kata yang cepat, tak 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 tak, dan kemudian bahasa tubuhnya itu tegas, tajam gitu, bergerak ke sana kemari. Pak Anies Baswedan dengan ketenangannya beliau ngomong terstruktur, teratur, dan kemudian juga eye contact dengan bagus segala macam, kayak nggak ada celah. Kemudian Pak Prabowo menggunakan podium sebagai anchor, sebagai jangkar untuk menguatkan posisinya. Kalau kita perhatikan, dia kalau ngomong, dia pegangan satu, tangannya gini, dia ngomong lagi, pegang satu, dan dia berapi-api, banyak gerakan tangannya di arah atas gitu. Kalau kita lihat ini gesturnya siapa? Bung Karno. Okay. Gitu. Jadi maksud saya tiga-tiganya, kalau kita bicara gestur, kepercayaan diri ya, udah semuanya oke. Gitu. Nah, yang kedua, bahwa mereka saling ada rivalitas di antara mereka, sudah pasti. Dan kerennya tahu nggak apa menurut saya, Pak Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto itu punya kemampuan untuk istilahnya nggak ada masalah, seolah-olah nggak ada masalah. Dan itu tidak terlihat sama sekali di dalam wajahnya, nggak ada kemudian wajah misalnya tarikan senyum di salah satu sisi senyum itu yang nggak suka gitu, atau misalnya ada kemarahan kayak gitu. Kalaupun ada ekspresi tanda petik agak kesal, marah, itu bukan karena antar rivalitas tersebut, tetapi lebih cenderung karena keganggu, sempat ada masalah di slide-nya. Kalau kita lihat ya, Pak Anies maupun Pak Ganjar itu agak nahan kesel sedikit di situ, tapi nggak ada yang lainnya. Artinya apa? Ini orang-orang memang politisi handal yang di bawah boleh perang, berantem. Mereka di atas permukaan baik-baik aja, walaupun nanti perintah perangnya dari mereka juga. Oke, betulkah seperti itu ketika panggung debat terkadang rivalitas itu tidak ditunjukkan, tapi di belakang layar belum tentu. Ini juga perang ini kalau nanti memperebutkan posisi 1 dan juga 2 di Republik kita. Bagaimana Kang Ujang? Ada 2 poin yang ingin saya sampaikan Mbak Caca. Pertama, kita tentu apresiasi ya kepada 3 capres. Kenapa sudah mulai mempublish terkait dengan konsep ide dan gagasan. Sudah mulai muncul tuh. Gagasan tentang perkotaan ya kan, tentang stunting, tentang ekonomi, itu menjadi penting. Yang pertama, yang kedua, pertanyaan Mbak Caca. Kalau kita bicara politik secara umum, ya di kita ini mohon maaf ya, politisi kita itu biasa di depan panggung itu rangkul-rangkulan, di belakang itu ya tusuk-tusukan. Nah ini kan cerminan dari, ada sejarahnya dulu, kita mengenal namanya Dewa Janus, dewa yang bermuka 2 gitu ya. Itu kalau dalam mitologi Yunani ya, Romawi dulu ya, memang kenyataannya seperti itu. Faktanya di kita masih seperti itu. Tetapi memang kita harus dukung ke depan bahwa politik kita tidak melingkar di situ saja. Tidak hanya mohon maaf, jangan sampai kita membudayakan kemunafikan yang ada saat ini nih. 2024 adalah momentum ya untuk adu ide dan gagasan itu gitu loh. Jadi kelihatannya tadi bahwa seolah-olah baik-baik saja, ya kita sepakat itu. Tapi dalam konteks di belakang layar ini yang berbahaya. Karena saya sudah sering katakan Mbak Caca, 2 di politik itu secara sederhana. Kalau kita baca, pertama membangun pencitraan, yang kedua membusuk-busuki lawan. Oke lah, katakanlah tadi membangun sebuah ide gagasan yang katakanlah sempurna ya dalam panggung-panggung. Tetapi di belakang layar mereka adalah mohon maaf membusuk-busuki lawan tadi. Ini yang menjadi fokus kita adalah bagaimana ke depan 2024 Pilpresnya mengangkat ide dan gagasan itu. Sehingga apa? Sehingga porsi menebar hoax, porsi konflik, porsi pertarungan antara mereka ya yang negatif-negatif itu, black campaign lain sebagainya, itu bisa diminimalisir kalau porsi ya pertarungan ide dan gagasan itu muncul. Oleh karena itu tadi yang mesti dikembangkan oleh 3 capres itu konsisten untuk membangun sebuah tadi pertarungan ide dan gagasan ke depan. Kalau tidak ya ke depan akan melingkar terus seperti lingkaran setan, bahwa ya pemilu tadi di depan seolah-olah akrab tapi di belakang hajar-hajaran, ini berbahaya. Oleh karena itu saya ya tentu sebagai akademisi ilmu politik ya ingin mengatakan kepada bangsa ini, kepada elit politik juga, bahwa jangan hanya di depan panggung, tetapi di belakang panggung pun harus menciptakan sebuah
politik yang berkeadaban seperti itu Mbak Caca. Iya, belum didaftarkan mereka pemirsa memang di KPU menjadi calon presiden, tapi boleh kita sebut mereka bakal calon presiden. Tapi pertanyaannya, bisa tidak ya masyarakat hanya dengan momen beberapa jam saja, beberapa menit saja, tahu sosok pemimpin atau sosok ini memang punya kepemimpinan yang bagus, kecakapan yang baik untuk menjadi presiden, atau mungkin sulit pemirsa? Sesaat lagi. Pastinya ketika momen debat, masyarakat ingin tahu sosok yang mereka akan pilih ini seperti apa. Pintarkah mereka, cakepkah mereka, punya kepemimpinan yang baikkah mereka. Itu mungkin saya tanyakan kepada Kang Acep. Kang Acep, kalaulah disuruh untuk menganalisis secara semiotika untuk ketiga bakal calon presiden, ini bagaimana kepemimpinan atau mungkin kecakapan mereka untuk menjadi seorang presiden? Seperti apa? Dapat nilai berapa sih mereka, Kang Acep? Baik, apa namanya, kita bisa membacanya ya sebetulnya lepas dari apa yang mereka bicarakan. Saya ingin mulai tadi, saya melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan ketika hanya mengucapkan salam ya. Assalamualaikum. Artinya, yang lain kan ada salam-salam yang lain. Apa artinya? Artinya Anies menurut saya berani mengambil resiko ya. Dia menunjukkan sikapnya di depan orang yang disebut sebagai keberagaman. Ini kan rentan menurut saya akan dimainkan oleh publik pendukung yang lain ya, bahwa Anies bla 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 yang selama ini diimage-kan. Tapi Anies mengambil itu ya. Menurut saya ini menjadi catatan penting bagi Anies dan ini bagi saya sih positif ya, bagaimana beliau berani mengambil sikap itu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, apa namanya, kalau kita masuk kepada paparan, lepas sekali lagi ke dari apa yang disampaikannya secara semiotik, kita bisa melihat apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, oleh Pak Ganjar, oleh Pak Anies ya. Saya menangkap ada paradoks pada apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Tetapi ini paradoks ini wajar. Paradoks itu apa? Di dalam satu sisi beliau mengungkapkan beberapa hal tentang kelemahan-kelemahan pemerintahan saat ini, ya, pembangunan saat ini. Pada saat yang sama beliau mengatakan bahwa kebijakan Pak Jokowi sudah tepat, ya. Bahkan pada Pak Prabowo sudah bertekad ingin melanjutkan. Ya, nah ini apa? Menurut saya pada Pak Ganjar saya menangkap bahwa ada visi-visi berlian dari pribadi beliau dan kemudian mengkritisi realitas. Tetapi ada suara kolektif, ada suara organisasi dan lain-lain, pesanan dan lain-lain dari partai dan lain-lain mungkin yang menyandranya sehingga kemudian harus kembali bahwa program Pak Jokowi sudah tepat. Ya, dari sini kita bisa melihat Pak Prabowo dan Pak Ganjar pasti akan melanjutkan ya. Pada Pak Prabowo kita melihat bahkan tanpa alasan kritis saya bertekad untuk melanjutkan. Nah kan begitu ya. Ini menjadi bahan penilaian buat tentu saja rakyat.